beribadah. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur 96 ayat 9 sampai 13. Amin.
Pengakuan iman. Ya Tuhan, Pencipta yang mengasihi kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi penata layanan yang baik akan ciptaan-Mu, yang dengan penuh kasih telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami telah mengeksploitasi bumi, merusak tanah, dan menghancurkan hutan. Perilaku dan tindakan kami yang acuh tak acuh telah menghabiskan sumber daya alam yang kami miliki. Cuaca dan iklim berubah total karena perilaku kami yang tidak bertanggung jawab. Action. Bacaan responsif. Mazmur 122. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Mari kita menyanyi sekalipun diriku dapat berkata-kata, PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa kung yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dalam rangka
ibadah ASEAN Church Women Conference dalam tema berani membangun kembali rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan saat ini dari Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, marilah berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan cinta Tuhan bagi kami sekalian, bagi persekutuan PWGT di Jemaat Surabaya, bahkan dalam persekutuan pergerakan ekumene ASEAN Church Women Conference, yang boleh dalam kebersamaan dengan gereja yang ada di Asia, boleh kemudian menikmati kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa akan memberkati kehidupan kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menikmati kehidupan kebersamaan dalam pergerakan ekumene perempuan Asia, khususnya bagi kami sebagai bagian dari persekutuan PWGT Gereja Toraja dan Jemaat Surabaya. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 kita akan baca dan dengarkan bersama-sama. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Akalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam keadaan kesukaran besar dan dalam keadaan tercera. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepadamu. Hambamu itu
Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama saat ini. Berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kasih dan cintanya bagi kita sekalian, sehingga kita bersama-sama dengan gereja Asia, khususnya Dewan Gereja Nasional Pakistan, boleh kemudian merayakan perayaan ibadah bersama dengan ASEAN Church Women Conference pada tahun 2021. Tentu tahun ini kita sungguh merasakan bukan hanya kita di Indonesia, tapi tentu dialami oleh gereja-gereja yang ada di Asia dan juga dialami oleh gereja-gereja yang ada di dunia ini. Masalah pandemi virus corona. Tentu terlebih khusus tekanan-tekanan yang dialami oleh ibu-ibu kaum perempuan di berbagai belahan dunia karena pandemi yang telah kita alami, kita hadapi kurang lebih 2 tahun lamanya. Mungkin apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan saat ini diumpamakan sebagai sebuah bangunan atau rumah yang dalam keadaan yang runtuh, baik sebagai secara sosial, secara ekonomi, dan mungkin dalam persoalan keagamaan kita. Ada banyak hal yang oleh pandemi virus corona dihancurkan dan diruntuhkan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang runtuh dan hancur itulah kita membutuhkan orang-orang yang kemudian rindu untuk membangunnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari Nehemia tentu adalah bagian dalam rangka memikirkan bagaimana kemudian kita kembali membangun yang runtuh itu. Nehemia adalah seorang nabi Tuhan yang ada
dan berkarya pada zaman kerajaan Persia. Kerajaan Persia, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adalah kerajaan yang kemudian menguasai dunia itu setelah kemudian Persia mengalahkan kerajaan-kerajaan yang pernah muncul dan sangat besar, misalnya kerajaan Babel dan kerajaan Lydia. Dalam pembacaan kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan pada bulan Kislev tahun ke-20. Bulan itu, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, kalau kemudian dimasukkan dalam bulan kita dan tahun kita hari ini, kira-kira pertengahan November sampai pertengahan Desember. Dan tahunnya kira-kira pada tahun 446 sebelum Masehi, pada zaman Raja Artasasta. Di benteng Susan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebuah benteng yang ada di provinsi Elam, di mana saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, para raja-raja Persia bisa kemudian ada di sana pada musim dingin. Dan Nabi Nehemia ada di sana karena pembacaan kita mengatakan Nabi Nehemia adalah tukang juru minum raja. Dan karena itu Nehemia ada di benteng Susan karena ia melayani Raja Persia. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, pembacaan kita menjelaskan bagi kita bahwa Nehemia mendengarkan berita yang akurat apa yang terjadi di Yerusalem, di Israel, sebuah kota yang sangat indah, di mana sesungguhnya Nehemia pernah menikmati keindahan kota itu. Tapi saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, Hanani adalah seorang yang kemudian memperhatikan, melihat kenyataan yang ada di Israel, Yehuda, khususnya yang ada di Yerusalem, bahwa keadaan sungguh-sungguh memprihatinkan, bukan hanya karena masyarakatnya, penduduknya betul-betul mengalami kepahitan karena mereka dijajah, tapi juga saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebanggaan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, khususnya Nehemia, tentang tembok dan tentang bait Allah. Dalam apa yang disampaikan oleh Hanani, ternyata kebanggaan itu sungguh-sungguh memprihatinkan. Tembok dan bait Allah sudah dihancurkan dan tidak lagi memberikan kemegahan yang selama ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nehemia tidak hanya kemudian mendengarkan cerita yang tidak ada bukti dan tidak ada dasarnya, tapi ia mendengarkan tentang cerita yang sungguh-sungguh dilihat oleh mata kepala Hanani tentang penderitaan dan tentang kehancuran kota. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam rangka memperbaiki sesuatu dalam hubungannya dengan tema kita tentang membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan, maka sesungguhnya pembacaan kita menjelaskan hal yang pertama adalah kita tidak boleh kemudian hanya mendengarkan berita-berita yang belum tentu akurat kebenarannya. Sering ada banyak di antara kita ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan,
lebih percaya pada cerita hoax, cerita bohong daripada mencari kebenaran berita-berita itu. Sering kemudian kita tidak mencari kebenaran berita tentang orang, tentang sebuah berita, tentang sebuah cerita, tapi kemudian kita lalu kemudian meyakini kebenarannya. Nehemia sebelum bertindak, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, mencari kebenaran tentang berita itu. Dan tentu saudara-saudara, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan juga dalam kehidupan konkret kita, kehidupan nyata kita tidak boleh kemudian hanya mendengarkan berita hoaks, berita bohong tentang seorang atau tentang berita-berita yang beredar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah kemudian Nehemia mendengarkan tentang berita itu, apa yang dilakukannya? Apa yang dikerjakan Nehemia, saudara-saudara, ketika dia mendengarkan tentang berita yang memprihatinkan yang terjadi di kampung halamannya, di tempat yang ia cintai, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudaraku, hal yang pertama ia kemudian menangis dan berkabung. Dan dalam perkabungan dan dalam tangisan itu, ia kemudian mengagungkan Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Hal pertama, saudara-saudara kasih Tuhan, ia kemudian mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhan yang disembah Israel adalah Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang memiliki kasih setia. Tapi sekaligus saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah ia mengagungkan Tuhan sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, maka ia kemudian menyadari bahwa apa yang dialami oleh umat Israel, oleh bangsanya, bukan karena Tuhan tidak mencintai mereka. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kepahitan, penderitaan, kehancuran yang dialami umat Israel oleh bangsa yang dicintainya karena pelanggaran, karena dosa-dosa umatnya sendiri. Dan karena itu saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, di hadapan Tuhan yang maha dahsyat itulah kemudian Nehemia mengakui dosa bangsanya. Bahkan saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, mengakui dosa kaumnya, bahkan mengakui dosanya secara pribadi. Dia berkata, "Hamba-hambamu ini itu dengan mengaku segala dosa kami orang Israel yang telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Jadi saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, setelah mengagungkan Tuhan sebagai Allah yang dahsyat, yang penuh cinta dan kasih, Nehemia, saudara-saudara, mengakui dosa umat Israel, mengakui tentang dosa kaumnya, dan mengakui tentang dosanya secara pribadi. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, ini juga pelajaran bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya hal yang paling luar biasa dalam hidup ini kalau kemudian kita sadar tentang kelemahan-kelemahan kita. Dan dalam kesadaran tentang kelemahan-kelemahan itulah saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada di antara kita yang tidak berbuat salah dan tidak berbuat dosa. Dan dalam kesadaran bahwa kita tidak ada yang sempurna itulah kita bisa kemudian saling menerima satu dengan yang lain. Selanjutnya saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, setelah ia mengakui segala dosa umat Israel, dosa kaumnya dan dosanya secara pribadi, Nehemia punya keyakinan yang sungguh bahwa dalam keterpurukan yang dialami oleh Israel, yang dialami oleh bangsanya, selalu ada pemulihan, dan pemulihan itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan melakukan pemulihan bagi umat Israel. Ia berkata begini, saudaraku,
Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi itu keyakinan yang luar biasa yang kemudian dimiliki oleh Nehemia kepada Allah yang disembahnya, bahwa walaupun sesungguhnya ada keterpurukan dan mereka dibuang ke ujung bumi, maka Tuhan akan kemudian memberikan pemulihan bagi umat Israel, akan mengembalikan umat Israel kepada tanah yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu itu juga keyakinan kita bersama-sama, bahwa dalam keterpurukan yang kita alami hari ini dalam masa pandemi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang disembah Nehemia, yang disembah umat Israel, akan memberikan kepulihan bagi kita, sehingga kita boleh keluar dari pandemi yang terjadi. Tentu juga dalam persekutuan-persekutuan kita, saudaraku. Seandainya persekutuan kita, dimanapun kita berada, ada banyak keterpurukan. Dalam keyakinan iman kita bahwa Tuhan akan memulihkan. Tentu juga yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kita yang ada di Pakistan, tentu negara yang luar biasa, yang tentu cukup keras untuk melawan Injil di sana. Walaupun dari hari ke hari ada semakin membaik, tapi sebagai negara yang mayoritas Muslim, tentu saudara-saudara kita di sana agak susah untuk kemudian seperti kita di Indonesia leluasa bebas untuk menyatakan imannya. Tapi kita percaya saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kekasih-kekasih kita yang ada di Pakistan, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, mereka akan terus punya keberanian untuk menyatakan cinta dan kasih Kristus bagi dunia. Berapa waktu yang lalu saudara-saudara dalam sebuah grup kecil, kami berdiskusi tentang di sebuah tempat di mana ada teman yang mengatakan kami rindu mendirikan gereja Toraja, tapi kami sangat berat untuk mendirikan karena masyarakatnya tidak terlalu memberikan keleluasan untuk mendirikan. Tapi mereka punya kerinduan dan dia menggambarkan bahwa keras untuk meminta izin. Lalu saya mengatakan kepada dia dalam grup itu, itulah nikmatnya mengikuti Yesus. Tekanan saudaraku, hambatan saudaraku untuk mengikuti Yesus dimanapun berada, sesungguhnya itulah nikmatnya mengikuti Yesus. Kenapa nikmat saudaraku? Karena dalam tekanan itulah kita bisa terus menceritakan tentang kasih yang Yesus berikan bagi kita, dan kasih itu kita ceritakan bagi siapapun, termasuk yang kemudian meruntuhkan puing-puing kehidupan persekutuan, meruntuhkan puing-puing kehidupan bergereja, dan kita membangun di puing-puing itu dalam cinta kasih Kristus. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sebagai nats persembahan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan pelayanan perempuan Asia yang bersekutu dalam ASEAN Church Women Conference. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, berkat kekuatan, berkat pekerjaan, berkat materi, berkat kehidupan, dan kami mensyukurinya dengan memberikan persembahan hari ini. Berkati persembahan yang boleh kami berikan hari ini Tuhan, sehingga dapat kami pergunakan dalam pelayanan Tuhan, baik dalam persekutuan gereja di Jemaat Surabaya, gereja juga persekutuan kaum ibu dalam persekutuan PWGT Gereja Toraja, juga ya Tuhan dalam pergerakan ekumene bersama-sama dengan ibu-ibu yang bersekutu dalam ASEAN Church Women Conference. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat digunakan dengan baik. Kami berdoa Tuhan terus giatkan para perempuan Asia dimanapun dan di negara manapun mereka berada, untuk terus kemudian menggalakkan pelayanan yang penuh cinta kasih yang telah diterima dari Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini persembahan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Marilah berdoa sepakat. Kami bersyukur atas kehidupan ini Tuhan. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas persekutuan kami PWGT Jemaat Surabaya. Kami bersyukur bersama-sama PWGT Gereja Toraja. Kami bersyukur bersama-sama dengan pergerakan perempuan Asia yang bersekutu dalam ASEAN Church Women Conference. Tuhan, kami menikmati persekutuan dalam perbedaan, dan kami mensyukuri setiap apa yang Tuhan anugerahkan dalam pergerakan ini. Tuhan kiranya memberkati perempuan-perempuan yang ada di dalam persekutuan gereja Asia di negara manapun, sehingga mereka terus giat untuk menyatakan cinta kasih Kristus, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan berlutut dan menyembah kepada Dia, Sang pemilik kehidupan gereja dan pemilik kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pengurus ASEAN Church Women Conference. Kiranya Tuhan menopang dan menolong mereka menjalankan pelayanan-pelayanan, menggerakkan secara luar biasa persekutuan gereja-gereja yang ada di Asia, sehingga kehadiran para perempuan Asia sungguh-sungguh boleh menyatakan tentang cinta kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi Dewan Gereja Nasional Pakistan, khususnya kaum ibu yang ada di Pakistan. Tuhan kiranya memberkati, menolong dan menguatkan mereka dalam tekanan-tekanan, dan tentu ada banyak ketidakbebasan yang ada di sana. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati perempuan-perempuan yang ada di Pakistan, gereja-gereja yang ada di Pakistan, Dewan Gereja Nasional Pakistan, sehingga mereka terus digiatkan oleh Tuhan, diberi keberanian untuk terus menyatakan cinta kasih-Mu bagi masyarakat Pakistan. Kami berdoa bagi Biro Perempuan dan Anak PGI yang kemudian telah menerjemahkan liturgi yang kami gunakan. Tuhan kiranya memberkati. Kami percaya Tuhan terus akan giatkan kami untuk terus menyatakan cinta kasih Kristus bagi dunia, bagi bangsa ini, di tekanan yang kami alami, khususnya dalam masa-masa pandemi. Beri giat bagi kaum ibu, sehingga dalam tekanan yang terjadi mereka terus bergerak untuk terus meyakini bahwa Engkau Allah pemilik kehidupan ini, Allah Israel, Allah yang telah menolong dan memampukan Nehemia untuk berkarya. Allah itu juga yang kemudian memampukan kami untuk terus melanjutkan kehidupan dan karya-karya kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tolong dan kuatkan kami. Engkau tolong dan kuatkan Gereja Toraja. Engkau tolong dan kuatkan PWGT
Engkau tolong dan kuatkan kami bersama-sama menjalani kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini kehidupan kami. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita nyanyikan Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi, PKJ 128 ayat 1 dan 2 sebagai lagu penutup. Mari kita masuk dalam doa penutup. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu bagi kami sehingga kami boleh menikmati persekutuan dalam ibadah ASEAN Church Women Conference yang boleh kemudian disiapkan liturginya oleh Dewan Gereja Nasional Pakistan yang diterjemahkan oleh Biro Perempuan dan Anak PGI. Terima kasih kebersamaan, terima kasih anak-anak Tuhan, kaum ibu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan kiranya terus memberkati, memberikan sukacita bagi kami dalam pergerakan bersama-sama kaum perempuan Asia, khususnya kami yang ada di Surabaya, bergerak bersama-sama, menyatukan hati dalam perbedaan ada. Tuhan kiranya jaga dan peliharakan kami untuk terus menikmati kasih sayang Tuhan, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua menjalani hidup ini. Tekanan-tekanan dalam kehidupan kami tak membuat kami untuk tidak berkarya menyatakan cinta kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami, ini pergerakan kami, ini persekutuan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ibadah kita. Tuhan terus memberkati kita,
dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat dan sukacita selalu. Amin.